Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi kita di pembahasan mengenai soal Python di platform Nova ya, teman-teman ya. Ya, jadi pada kali ini akan membahas seperti biasa terkait dengan materi kita yang berikutnya ya, yaitu materi ketujuh. Di sini kita bicara mengenai while loop ya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti yang udah dipelajari sama teman-teman sebelumnya ya. Nah, di sini kita mempelajari mengenai looping, yang mana dia itu kondisi adalah ketika kita sebagai programmer itu tidak mengetahui apa namanya kapan loop itu akan berhenti gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada saat digunakan seperti itu. Nah, jadi kita menggunakan while loop seperti itu ya. Nah, jadi seperti biasa ini adalah video pembahasan, jadi teman-teman harapnya bukan hanya meniru terkait dengan kodenya, tapi juga teman-teman juga memahami terkait dengan teori-teori yang kakak sampaikan di dalam video ini supaya teman-teman semakin paham terkait dengan bagaimana pengaplikasian Python. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama ya untuk yang lesson ketujuh kita. Oke, seperti biasa ini kita uh, restart dulu. Oke, tandai pernyataan yang benar tentang while loop. Oke, ini multiple choice ya. Oke, yang pertama, saat program sampai ke while loop, badan dari while loop dilaksanakan terlebih dahulu, lalu kondisi dicek. Apakah ini benar? Ya, jawabannya salah ya teman-teman ya, karena yang ada ya kan, kita harus ngecek kondisi dulu ya kan. Kita ngecek kondisi dulu, misal while gitu ya, variabel tidak sama dengan apa gitu ya. Baru kita lakukan perulangan terus-menerus gitu ataupun dengan kondisi yang lainnya. Kurang dari, lebih dari, sama dengan lebih dari, sama dengan, atau kurang dari, sama dengan gitu ya, dan tidak sama dengan, seperti itu. Nah, berarti ini salah ya teman-teman ya. Langsung kita next. Ekspresi logis sederhana dan campuran keduanya bisa digunakan sebagai kondisi dari while loop. Oke, bisa ya. Kalau yang sederhana itu seperti ya lebih dari, kurang dari, dan seterusnya kan, seperti yang udah kita pelajarin di sebelumnya. Dan satu lagi itu adalah yang campuran yang kita menggunakan and dan or seperti itu ya. Ya berarti ini bisa kita gunakan dua-duanya. Oke, lanjut. While loop bisa digunakan saat kita tidak mengetahui berapa kali kita harus mengulang suatu tindakan. Ya, ini benar ya, karena kalau misalnya yang bisa mengulang, bisa yang kita mengetahui bahwa tindakan itu diulang berapa kali gitu kan. Yang kita contohkan sendiri itu kita nanti menggunakan for loop ya, tapi itu akan kita masuk di pelajaran yang berikutnya seperti itu. Nah, sekarang kita yang while loop yang kita tidak tidak kita ketahui ya kan, berapa kali kita harus mengulang tindakan tersebut seperti itu. Jadi ini kita checklist. Kemudian semua perintah dan tindakan di dalam while loop ditulis tanpa indentasi satu sama lain. Nah, itu harus ya teman-teman ya. Jadi while loop ini persis seperti if else statement seperti itu. Nah, jadi dia harus ada indentasi satu sama lain. Berarti kita jangan kita checklist seperti itu ya. Berarti ini salah. Terakhir, while loop melaksanakan sebuah urutan tindakan yang sama selama kondisi yang ditentukan benar. Oke. Jadi kalau misalnya kondisi while-nya itu benar atau true gitu ya. Nah, dia akan mengulang kondisi yang sama. Ya betul ya. Dia akan mengulang terus sampai kondisinya itu dia jadi false, baru dia akan keluar dari loopingnya seperti itu. Berarti ini kita checklist seperti itu. Oke, next. Oke, yang kedua. Pilih semua program di mana badan dari loop dilaksanakan 4 kali. Oke, yang pertama i sama dengan 0. Oke, bentar kita reset dulu. I sama dengan 0, ya kan? Selama i, while i itu kurang dari 10, maka i tambah sama dengan 1. Oke, kalau i mulai dari 0, ya kan? Seperti yang kita pelajari kemarin. Lalu di badan while-nya ini kita melakukan penjumlahan sebanyak 1 setiap iterasinya ya. Nah, maka dia akan terus dijumlahkan di setiap ulangan ya. Berarti untuk perulangan pertama dia akan menjadi 1, untuk perulangan 2 dia akan menjadi 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga nanti hasil akhir ya kan, ketika dia udah nyampe 10 dia langsung habis gitu ya. Berarti jawabannya maksudnya perulangan yang dilakukan tuh sebanyak lebih dari 4 ya. Karena nanti sekitar 9 atau 10 gitu ya. Berarti kita jawab seperti itu. Kemudian total sama dengan 50. While total itu lebih dari 20, maka total kita kurang sama dengan 2. Oke, kalau ini ya tinggal kita kurang-kurang ya kan. 50 dikurang 2 ya kan, maka dia akan melakukan perulangan berapa kali supaya sampai 20 seperti itu. Berarti dia akan mencapai sekitar ya 30 ya. 30 ya kan, 50 kurang 20 sama dengan 30. 30-nya itu kita bagi 2 karena di sini dikurangin setiap 2 kali gitu ya. Ya dikurangin 2 kali setiap iterasinya, berarti 30 bagi 2 sekitar 15, berarti nggak 4 kali ya. Berarti salah, bukan yang ini. Kemudian diskon sama dengan 2. While diskon itu kurang dari 10, maka diskon tambah sama dengan 2. Oke, nah diskon sama dengan 2 nih, kita udah ditentukan kan. Selama diskon itu kurang dari 10, maka diskon itu akan ditambah 2 seperti itu. Oke, tinggal kita jumlahkan ya kan. Pertama 2 nih, ya kan. Habis itu iterasi pertama itu ditambahkan, ya pertama 2, iterasi pertama ditambahkan jadi
4 ya kan. Habis itu ditambahkan lagi menjadi 6, habis itu ditambahkan lagi menjadi 8. Pas masuk iterasi kelima ya kan, tambahkan lagi jadi 10. Dia nggak masuk gitu ya. Berarti dia nggak masuk sebagai kondisi. Nggak masuk dalam kondisi, jadi dia nggak dilakukan perulangan lagi sehingga maksimal dia melakukan looping sebanyak 4 kali. Berarti ini benar. Kemudian counter sama dengan 4. While counter itu lebih dari 0, maka counter kita kurang 1 gitu ya. Oke, di sini 4 batasnya 0 ya kan. 4 ini kita kurangin sebanyak 1 kali di setiap iterasi sehingga sampai hasilnya 0. Ya udah 4, kemudian 4, 3, 2, 1. Udah bener pas 4 kali looping seperti itu ya. Berarti ini juga betul. Karena kalau misalnya udah nyampe 0 gitu ya, maka dia maka dia tidak akan melakukan iterasi lagi seperti itu. Next. Oke, tumben ini kita tidak ada ketik-ketik. Tapi itu oke, nggak apa-apa ya kan. Jadi kita full untuk mengerjakan yang ini gitu ya. Untuk mengerjakan yang coding. Oke, lanjut. Benarkan masalah di program yang menutup toko. Oke, ini kita mending kita reset aja. Yes, oke. Seperti biasa ya. Toko buka dari jam 10 sampai 24. Oke, pada jam 10 buka, pada 24 itu tutup. Oke, berarti bukanya itu dari jam 10 ya kan. Berarti kalau misalnya mau kita bikin lebih dari sama dengan 10 gitu ya, harus ada sama dengannya karena dia 10-nya juga ikut. Tutup pada 24. 24 pas dia tutup. Berarti nanti kita settingnya kurang dari 24 gitu ya, teman-teman. Yang nggak usah pakai sama dengannya. Program harus membaca waktu saat ini. Jika jam buka dimasukkan, tampilan kami buka dan tanyakan lagi saat jam ini. Ketika jam tutup dimasukkan, program harus mencatat kami tutup. Jam buka 10 sampai 24 lalu dimatikan. Salah satu contoh dari operasi pengunjung pada gambar. Oke, ini ya. Yang pertama kita masukkan dulu ya kan untuk inputnya ya kan. Kita kasih input dulu di sini untuk waktunya ya kan. Waktu saat ini. Kemudian kalau misalnya dimasukkan ketika dia jam buka, maka tulisannya kami buka outputnya gitu ya. Habis itu kita looping lagi untuk iterasi yang kedua, masukkan waktu pada saat ini ya kan. Kalau misalnya jamnya masih buka, tulis lagi kami buka. Kemudian terakhir masukkan waktu saat jam ini. Ya, untuk loop yang ketiga ya, ketika kita masukkan jam tutupnya, maka dia akan langsung tertulis kami tutup jam buka 10 sampai 24. Habis itu loopingnya selesai. Seperti itu ya. Artinya ya kan, kita membuat kondisi while ini ketika jamnya itu antara jam 10 sampai jam 24. Seperti itu ya. Nah, kalau di luar dari jam itu, maka dia akan langsung keluar dari while loopnya atau tandanya udah selesai gitu ya. Oke, nah di sini kita udah punya variabel waktu. Input masukkan waktu pada saat ini, yaitu berupa jam. Oke, seperti yang kita lihat di sini. Di sini kita menggunakan apa ya? Istilahnya kayak perbandingan lebih dari kurang dari. Otomatis kita harus pakai integer ya. Kalau kita harus pakai integer, berarti di sini kita harus letakkan yes int seperti ini ya. Oke, seperti biasa aja ya kan. Oke, lanjut. While gitu ya. Selama waktu itu kurang dari 10. Oke. Apakah waktu kurang dari 10 itu udah buka? Enggak ya. Yang ada lebih dari sama dengan 10. Jadi kita setting dulu ini jadi lebih dari sama dengan. N waktu itu kurang dari 24. Nah, ini benar ya kan. Dari antara jam 10, mulai dari jam 10 sampai sebelum jam 24 gitu ya. N waktu kurang dari 24. Oke, tinggal kita kasih titik 2 di sini. Nah, udah beres ya. Baris pertama udah, baris kedua udah. Sekarang baris ketiga. Print kami buka. Oke. Ini udah bener, cuman kurang stringnya ya. Kita nggak meletakkan apa namanya? Kita nggak meletakkan tanda kutipnya, jadi langsung di blok seperti ini aja, habis itu langsung dikasih tanda kutip seperti ini. Oke. Kemudian, nah ini ya, waktu sama dengan integer input bla bla bla. Nah, ini masih ada yang keliru. Kenapa keliru ya kan? Karena harusnya kita masukkan ke dalam badan while. Kenapa kita masukkan dalam badan while? Karena di sini dia harus diulang terus-terusan. Selama dia kondisinya benar. Jadi harus kita kasih indentasi sebanyak 1 tab atau 4 spasi atau 2 spasi seperti itu ya. Nah, waktu sama dengan ya itu oke udah bener ya sesuai dengan yang ini. Input habis itu masukkan waktu pada saat jam ini, habis itu jam gitu ya. Oke, di sini kita udah bener, cuman kita kurang 1 kurung lagi. Jangan lupa ditutup. Oke, terakhir. Nah, baru kalau misalnya dia udah keluar dari sini gitu kan, keluar dari kondisinya ini, misal kita isi misal jam berapa ya? Jam 8 gitu ya atau jam 7 gitu ya. Nah, maka dia tulisannya print kami tutup. Jam buka 10 sampai 24. Nah, seperti itu ya. Jadi dia kalau udah hilang indentasinya seperti ini, otomatis dia udah keluar dari badan while-nya. Jadi yang false itu akan langsung masuk, akan langsung turun ke sini gitu ya. Nah, ini harus kita perbaiki stringnya ya, harus ada string di sini. Oke, udah cukup seperti ini. Oke, sesederhana ini. Coba langsung kita play aja. Nah, kalau saat jam ini, misal kita masukin jam 10 atau ya 10 deh.
Oke, buka ya habis itu jam 12, buka juga misal jam 20 gitu ya. Buka juga 23, buka juga terakhir kalau misal kita masukin jam 24 gitu ya pas tutup gitu, atau jam 24 deh. Jam 1 malam gitu ya, jam 1. Oke, terlihat tulisan di sini ya. Kami tutup jam buka 10 sampai 24. Oke, karena udah menggeser ke sini berarti udah bener jawabannya ya, seperti itu. Lanjut tingkat berikutnya. Oke, nomor 4 di sini kita ubah program yang membaca kode promo. Oke, di sini kita udah punya. Oke, bentar kita tutup dulu, kita reset ya. Oke. Di sini kita punya program ya kan yang harus menanyakanmu untuk memasukkan kode promo sebagai kode promo hidup sampai kode promo hidup dimasukkan gitu ya. Nah, jadi di sini kode promo yang benar itu adalah hidup gitu ya. Kalau yang lain berarti yang salah gitu. Jika kode promo yang salah dimasukkan, program harus mencatat kode promo tersebut tidak berlaku dan diminta memasukkan kembali. Ketika kode promo yang benar dimasukkan, program harus menampilkan kode promo diterima, lalu dimatikan. Oke, program seharusnya bekerja seperti gambar. Oke, seperti ini ya. Pertama kita masukkan kode promo dulu, ya kan. Kalau misalnya salah kita masukin ya gitu kan, maka kode promo tersebut tidak berlaku. Oke, ini kita looping ya. Masukkan kode promo ini kita looping, kemudian printnya juga kita looping karena dia masuk lagi di sebelah sini. Nah, gitu ya. Terus dilakukan looping sampai kode promo yang kita masukkan itu benar, yaitu hidup. Kalau misalnya yang benar kita masukkan, maka kode promo diterima. Oke, nah kondisinya gimana kalau misalnya kita mau membuat loopingnya itu ketika dia salah? Ya tinggal kita kasih tidak sama dengan aja gitu ya. Nah, di sini udah ada contohnya. While, nah ini kita nggak usah pakai variabel-variabel. Sebenarnya nggak masalah kalau pakai variabel, tapi kalau nggak juga no problem gitu ya. Langsung seperti ini bisa. While input masuk kode promo itu tidak sama dengan hidup, string ya. Nah, jadi selama yang kita masukkan itu bukan kata-kata hidup gitu ya, maka dia akan melakukan perulangan. Nah, perulangannya seperti apa? Perulangan dia langsung ngeprint gitu ya. Langsung ngeprint kode promo tersebut tidak berlaku. Nah, seperti itu. Oke, seperti ini. Jangan lupa dititik, sesuaikan dengan itu ya. Dengan apa namanya? Contoh instruksi. Oke, selanjutnya ya kan. Udah cuman ini aja yang kita print kalau misalnya jawabannya salah. Kalau misalnya kode promonya itu bukan seperti yang kita minta, jawabannya itu true gitu ya. Ya, true yang dia itu tidak sama dengan. Nah, tapi kalau misalnya pas kita masukin dia hidup, berarti kan dia sekarang udah jadi sama dengan dong, bukan tidak sama dengan lagi ya kan. Maka kita langsung keluar dari badan while-nya seperti itu. Langsung kita di sini ngeprint. Cet. Kode promo diterima. Oke, seperti ini, jangan lupa titik. Oke, udah sesederhana ini ya guys ya. Coba kita cek. Oke, misal kayak tadi ya kita coba live gitu pakai bahasa Inggrisnya gitu ya. Kemudian A, B, C gitu ya. Nggak ada yang benar ya kan kecuali hidup. Kalau misalnya kita masukkan hidup di sini, set. Nah, kita lihat dulu ya. Jawabannya benar seperti itu. Nah, tapi kita lihat di sini outputnya kode promo diterima. Udah, baru dia while loopnya berhenti seperti itu. Oke, udah betul ya. Langsung kita lanjut ke tingkat berikutnya. Oke, nah kalau yang ini, bentar kita coba riset lagi dulu. Oke, oke ini udah ada beberapa yang udah ditulis di sini ya. Ubah program untuk memberikan diskon. Nah, ini yang pertama ya kan. Masukkan nomor kartu Anda. Lalu kita isi sekian sekian sekian. Baru kalau misalnya apa namanya? Oke, bentar. Oh iya, bentar. Coba kita cek dulu ini ya, apa namanya soalnya ya, sebelum kita masuk ke apa namanya ke instruksinya di sini. Perusahaan menyadari bahwa terdapat sedikit pelanggan pada pagi hari dan memutuskan untuk meluncurkan 3 promosi baru. Setiap hari 3 pelanggan pertama mendapatkan diskon 10%. Oke, jadi cuma ada 3 pelanggan pertama ya yang mendapatkan diskon 10%. Berarti kita batasi sebanyak 3 gitu ya. Nah, makanya di sini tulisannya while banyak itu kurang dari 3 gitu. Jadi kalau misalnya udah lebih maka dia tidak dapat lagi diskon seperti itu. Program harus minta nomor kartu. Untuk 3 pelanggan pertama, cetak selamat Anda mendapatkan diskon 10% gitu ya. Untuk orang lainnya, cetak diskon sudah habis lalu program dimatikan. Nah, oke, jadi while loop-nya hanya untuk 3 orang pertama aja. Contohnya seperti ini. Oke, disuruh masukkan nomor kartu gitu ya. Kalau misalnya kita masih di dalam 3 orang pertama tersebut, maka kita akan di print selamat Anda mendapatkan diskon 10%. Lalu kita nge-looping lagi ya. Jadi selama selama customernya itu yang datang masih belum 3 orang. Tapi kalau misalnya udah 3 orang, nah terakhir diskon sudah habis seperti itu. Langsung dia ya. Oke, berarti langsung aja kita letakkan di sini inputnya ya. Berarti kartu. Pertama kita masukkan dulu variabel banyak di sini. Jadi untuk menghitung ya kan sebagai counter berapa banyak sih yang udah berapa banyak sih perulangan yang udah dilakukan seperti itu. Oke, yang pertama berarti kita masukkan berarti input gitu ya. Nah, karena di sini dia nomor, meskipun nomor ya,
Tapi kan nomornya ini dia nggak dihitung ya. Jadi kita pakai string aja nggak apa-apa. Input gitu ya. Masukkan nomor kartu Anda. Nah, seperti ini, titik 2. Oke. Nah, setelah di-input, maka dia akan langsung ngeprint selamat Anda mendapatkan diskon 10% gitu ya. Langsung aja kita ke print tanpa perhitungan apapun gitu ya. Selamat. Oh, nggak usah kasih koma. Anda mendapatkan diskon 10%. Oke, udah. Nah, terakhir jangan lupa kita update counternya gitu ya. Karena ini kan udah satu looping nih, satu looping udah beres, maka banyaknya kita tambahkan dengan satu. Nah, bisa kita tulis seperti ini ya kan. Banyak itu sama dengan banyak tambah satu. Nah, tapi ini terlalu boros kode dan ya ribet lah ya. Jadi caranya supaya kita bisa mengupdate counternya ya kan, nambah satu nambah satu nambah satu, itu ada cara singkatnya, kita bisa yes tambah sama dengan gitu ya, tambah sama dengan satu, maka variabel banyak ini akan ditambahkan dengan nilai dengan angka satu setiap loopingnya seperti itu. Dah cukup seperti ini gitu ya. Kalau mau kurang berarti minus sama dengan, kalau mau kali berarti kali sama dengan, dan seterusnya gitu. Oke, nah terakhir kalau misalnya udah beres gitu ya. Kalau misalnya udah beres, dia akan langsung udah 3 terpenuhi ya. Terakhir dia akan langsung turun ke print, diskon sudah habis. Udah sesederhana ini, guys ya. Coba kita tes di sini ya. Misal nomor kartunya singkat aja ya, 1 2 3. Boom. Oke, udah beres dan diskon sudah habis. Oke, bentar. Kok nggak mau dia muncul? 1 2 3. Coba kita ulang ya. Apa mungkin kode kita ada yang salah? 1 2 3. Ah iya, ada yang salah berarti. Belum muncul ya. Oke. Oke, coba kita cek di sini. Oke, ya sudah benar sih. Mana yang salah ya? Biasanya gara-gara titik di sini ya, bener aja. Gara-gara tipe. Oke, no problem. 1 2 3. Oke, bener ya. Terakhir kalau misalnya udah beres, diskon udah habis gitu. Lanjut, nomor 6. Oke, nah ini kita disuruh untuk tulis program untuk membaca kode promo. Ini seperti biasa kita riset terlebih dahulu ya. Oke. Di sini program harus menanyakan untuk kode promo sampai kode segar dimasukkan. Oke, berarti di sini kita pakai string ya kan. Kalau kita menjawabnya segar akan atau sudah terjadi 3 kali percobaan gitu kan, maka dia akan diterima seperti itu. Jika kode yang salah dimasukkan, program harus meminta untuk memasukkan ulang. Kamu diberikan 3 kali percobaan. Jika kode promo yang benar dimasukkan, program mencatat diterima pada percobaan sekian. Dan program keluar. Jika tidak ada percobaan lagi, program selesai. Oke. Kita cek di sini ya kan. Kamu harus sekaligus mengecek kode promo dan memikirkan tentang banyaknya percobaan. Nah, jadi kita nggak cuma nulis if kode tidak sama dengan segar gitu ya, tapi kita juga harus ngasih percobaan itu kurang dari 3 gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, dan pada akhir loop kamu bisa mengecek kode promo terakhir yang dimasukkan. Jika segar, kamu harus mencatat pada percobaan keberapa diterima. Oke. Berarti yang pertama kita tuliskan tentu kita tulis cek di sini dulu ya. Yaitu adalah inputnya terlebih dahulu ya, yaitu kode. Tulis aja di sini kode sama dengan, kalau kode promo berarti input biasa ya, nggak usah kasih integer, dia berupa string. Masukkan kode promo Anda. Nah, seperti ini. Nah, baru setelah itu kita akan langsung masuk ke ke loopingnya ya. Tapi bentar, kita harus kasih counter dulu dong. Harus kasih counter ya. Ya, kasih counter dulu, sorry. Tulis di sini count atau banyak kayak tadi sebelum bisa juga. Count itu sama dengan 0 dulu ya awalnya ya. Baru kita masuk ke badan while. While, nah yang pertama kita mau adalah ketika kode promo kita itu tidak sama dengan ketika kode promo kita tidak sama dengan segar gitu ya, maka kita lakukan looping terus. If kode itu tidak sama dengan segar, nah seperti ini. And, nah di sini kan dimintanya untuk n ya. Ya, dan kode promo bukan segar. Berarti and count ya kan, itu kurang dari 3. Seperti ini kah? Ya, sepertinya gitu. Oke, maka kita akan langsung ngeprint di sini. Oh enggak ya, kita nggak langsung ngeprint, tapi kita
Kita mengupdate counter kita. Di sini kita count, itu kita tambah, tambah sama dengan 1 gitu ya. Oke. Selanjutnya kalau misalnya udah beres gitu ya, udah jawabannya udah false gitu, berarti kalau misalnya jawabannya udah segar gitu kan, maka dia akan langsung diterima pada percobaan sekian. Nah, tapi ingat, diterima ini hanya ketika dia menjawab ketika dia menjawab segar di dalam looping ini. Tapi kalau misalnya dia di luar itu, maksudnya kayak dia udah jawab 3 kali gitu kan. Nah, tapi jawabannya itu belum dapat terus segar, maka dia tidak akan masuk di sini seperti itu. Jadi ini harus kita tambahkan kondisi lagi. Terus tambahkan kondisi di sini. Artinya ya. Oke, bentar. Ya, artinya pertama yang kita letakkan di sini adalah count-nya terlebih dahulu. Kita nggak bisa langsung meletakkan segarnya di sini. Sepertinya gitu ya. Coba dulu aja. Jika count itu kurang dari 3 gitu kan, maka kita akan menambahkan jumlah counternya. Oh iya, ini kan kita melakukan perulangan nih. Masukkan kode promo ini kan dilakukan perulangan, berarti harusnya ini bukan di luar ya, sorry, di dalam harusnya. Nah, kita pindahkan dulu ke dalam sini. Pum, gini ya. Nah, baru setelah itu ya kan, di sini kan countnya itu kurang dari 3, baru setelah itu kita cek di dalam sini apakah yang kita masukkan itu segar atau enggak gitu ya. Nah, berarti kita langsung turun ke bawah. Nah, kita letakkan if di sini ya. Nah, iya, jadi dalam while kita tuh ada if-nya. Kita di sini nih ada. Nah, ini ya for masuk bersarang, kita bisa menggunakan while. Dalam while itu ada if-nya gitu ya, bersarang dia. Bersarang dalam while bisa seperti ini. Berarti if yang pertama itu kita mau masukkan adalah ketika ya hanya ketika jawaban kita itu adalah segar gitu ya. Berarti if kode, nah if kode itu sama dengan segar. Nah, maka apa yang kita lakukan kalau misalnya kode kita adalah segar, maka kita langsung ngeprint. Diterima pada percobaan kesekian gitu ya. Diterima pada percobaan sekian. Berarti itu sama dengan gini ya, kita kasih tanda hashtag gitu ya. Baru kita kasih di sini nilai count-nya, nilai counternya seperti itu ya. Oke, terakhir ini kan kalau misalnya enggak kan dia akan langsung balik lagi nih. Nah, gimana cara supaya program kita bisa langsung berhenti? Kan diminta kalau misalnya diterima gitu kan dia langsung berhenti. Berarti langsung kita break di sini ya. Langsung kita break. Nah, break ini adalah suatu kondisi yang ketika kita misalnya mau menyetop ya kan, menyetop misal while kita gitu ya, looping kita dan seterusnya, itu kita bisa menggunakan break supaya dia langsung keluar dari badan while seperti itu gitu ya, teman-teman ya. Dah seperti ini. Se-easy itu. Coba kita cek di sini apakah betul jawabannya seperti ini. Misal kode promo kita pertama ya, kalau kita jawab salah semua, tuh 2, 3 misal. Nah, itu bisa benar karena kode kita benar seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya jawaban yang muncul diterima pada percobaan sekiannya, berarti kita tulis seperti ini. Misal pertama 1 dulu ya, terus yang kedua langsung segar gitu. Nah, diterima percobaan 2 gitu ya caranya ya. Jadi kurang lebih sama gitu ya. Nah, kalau misalnya kita coba ulang, bener juga jawaban yang kita buat untuk yang apa ya, yang muncul diterima pada percobaannya itu. Misal 2 terus segar gitu ya. Nah, diterima percobaan kedua. Nah, bener ya. Oke, lanjut. Langsung kita next. Oke, kita lanjut ke teka-teki di sini ya. Nih kita langsung kita reset dulu aja. Oke, di sini kita punya soal untuk menyelesaikan loop dengan banyaknya perulangan. Nah, yang pertama, total sama dengan 88 gitu kan. While total itu. Nah, di modulus 2 ya. Di modulus 2 itu berarti sisa bagi 2 itu sama dengan 0. Maka total itu kita bagi sama dengan 2. Maka total ini kita bagi 2 gitu ya. Nilai totalnya kita bagi 2 seperti itu. Oke, berarti yang pertama 88 ya. 88 maksudnya modulus 2 sama dengan 0 itu adalah dia nilainya genap ya. Nilai genap apapun kalau kita modulus 2 gitu ya. Jadi kayak sisa bagi dari setelah dibagi 2 itu hasilnya 0. Coba 88 dibagi 2 habis nggak? Habis ya. Berarti kalau habis kan berarti nggak ada sisa. Kalau nggak ada sisa berarti dia hasilnya 0 seperti itu ya. Nah, jadi kita jawab, maka kalau dia udah true gitu ya, 88 ini kan bener ya, maka total itu akan kita bagi sama dengan nilai 2. Seperti itu ya. Berarti 88 bagi 2 sama dengan 44. Oke, satu perulangan. Terus 44 masih bisa nggak? 44 itu masih genap ya. Maka dia pas dibagi dia masih bisa masuk looping ini lagi. Oke, dia masuk looping yang kedua. Nilainya jadi 22 sekarang ya. Habis itu 22 masih bisa dibagi lagi nggak? Masih bisa ya dibagi lagi sehingga hasilnya jadi 11. Ya kan, masuk looping ketiga. Terakhir 11 apakah bisa? Enggak ya. 11 itu kalau misalnya kita bagi 2 itu hasilnya sama dengan 11 bagi 2 ya, hasilnya 5 sisa 1.
Nah, berarti isinya bukan 0 ya. Kalau isinya bukan 0 berarti dia nggak masuk lagi di sini. Dah, cukup 3 perulangan. Kita masukkan 3 di sini. Lanjut. Sel sama dengan 5, while sel itu kurang dari 100, maka sel kita kali sama dengan 2. Oke, apakah ini betul? Apakah ini jawaban 5 atau 10 gitu ya? Nah, pertama 5 kan. Selama sel itu kurang dari 100, maka dia akan terus mengalihkan 2. Oke. Iterasi pertama, kita kali 2 hingga hasilnya jadi 10 ya. 5 kali 2 10. Oke. Masuk iterasi kedua, kali 2 lagi jadi 20. Oke, masuk iterasi ketiga, kali 2 lagi sama dengan 40. Masuk iterasi 4, kali 2 lagi jadi 50. Masuk iterasi kelima, kali 2 lagi sama dengan 100. Oke, berarti dia dapat 5 iterasi gitu ya. Pas sudah lebih dari 100 sudah nggak bisa lagi. Oke, berarti 5 iterasi. Sekarang yang terakhir, oke ini udah jelas jawabannya 10 ya, tapi kita coba breakdown lagi. I sama dengan 0. Selama I itu kurang dari 10 ya kan, maka I ini kita tambahkan 1 terus. Oke, iterasi pertama 1, yang kedua 2, ketiga 3, 4 4 sampai ke 10 yaitu 10 nilainya ya. Habis itu oh enggak ding, karena mulai dari 0 ya sampai 9 doang gitu ya iterasi ke 10-nya. Nah, kemudian pas sudah masuk ke 10 di iterasi ke 11 dia udah nggak masuk lagi. Berarti dia cuma bisa sampai 10 looping. Dah, bener jawaban kita seperti ini ya. Ini 3, ini 5, ini 10. Oke, nice. Terakhir, oke. Ini kita disuruh untuk menyusun program ya kan. Tuliskan program untuk harga pembelian yang harus dibayar, masukkan harga pembelian. Oke, ini perusahaan Longevity meluncurkan promosi 1 hari untuk mengingat ulang tahun mereka. Diskon 10% untuk semuanya. Oke. Mereka meminta kita untuk menulis program yang secara otomatis memberikan diskon sebelum membayar di toko. Berarti udah fix 10% gitu ya dapat diskon. Program harus membaca harga tanpa diskon, kemudian menghitung harga setelah diskon dan menampilkan di layar, kemudian mengulang tahapan 1 dan 2 ini sampai angka 0 dimasukkan sebagai nilai, lalu program harus keluar. Oke. Program harus bekerja seperti pada gambar yang ini ya. Oke. Jadi kita masukkan ini di looping ya kan, masukkan harga pembelian dan yang harus dibayar sekian gitu ya. Dan seterusnya sampai kita masukkan nilai 0. Oke. Easy. Oke, ini kita reset dulu, sorry. Oke, berarti yang pertama kita kasih input dulu di sini ya. Harga gitu ya. Harga itu sama dengan kalau kita mau masukin harga berarti kasih integer, jangan lupa. Input. Masukkan harga pembelian. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu oke, ini masuk di looping, tapi kita harusnya ngasih di awal juga. Betul ya, harusnya ngasih di awal juga. Atau langsung kita nggak bisa, kita harus kasih variabel di sini. Oke, coba dulu aja. Berarti langsung kita masuk ke while gitu ya. While harga. Oke, while harga tidak sama dengan, berarti kita harus masukin berarti kita harus letakkan harga di atas, bener ya, seperti ini ya. While harga itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Selama kita nggak masukin dia 0, maka dia akan terus ngelooping perhitungannya seperti itu ya. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Kita harus mengupdate harganya gitu ya. Berarti nilai harga ini itu harus kita kalikan, harga itu sama dengan harga dikali, kalau diskon 10%, artinya kita dapat diskon 0,1 gitu ya, 0,1 kali harga. Berarti harga yang kita peroleh itu sama dengan 0,9 atau 90% ya. Tinggal 100 dikurang 10% gitu ya. Jadi 90%. Maka harganya kita kalikan dengan 0,9. Dah, sesederhana ini gitu ya. Atau kalau misalnya pakai cara yang tadi juga bisa. Harga kali sama dengan gitu ya. Kali sama dengan 0,9 bisa juga seperti ini. Oke, itu yang pertama. Terus terakhir kita print berarti. Harga, oh nggak usah kasih harganya, yang harus dibayar gitu ya. Harus dibayar itu sama dengan harga. Nah, udah gini ya, variabel harganya. Oke, udah gini dong. Oke, ini bukan pouring tapi print ya. Sorry. Oke. Terakhir di sini kita input lagi. Kita kasih input lagi ya. Harga sama dengan input, masukkan harga pembelian. Nah, seperti ini. Boom. Oke, udah sederhana ini. Coba di sini kita run test. Misal harganya 30.000. Oke, jadi 27.000 ya, berarti berkurang 3.000 gitu. Misal harganya 5.000. Oke, sekian. Berarti kalau misalnya kita kasih 0 berarti berhenti ya.
Oke, benar seperti itu jawabannya teman-teman ya. Oke, sederhana ini untuk membuat untuk menyelesaikan ini ya untuk bagian pertamanya ya kan. Selanjutnya kita akan langsung ke bagian kedua ya. Untuk yang bagian pertama ini ya cukup easy kan, meski agak tricky sedikit tapi no problem gitu kan, namanya kita juga belajar dan apa namanya? Setidaknya teman-teman juga sudah paham mengenai pembahasan dari bagian yang pertama ini seperti itu. Oke, kita kembali ke platform. Oke, kemudian kita akan masuk ke bagian yang kedua ya guys ya. Oke, untuk bagian kedua ini cukup sederhana, ya kan, yaitu seni ASCII. Ini sebenarnya nggak yang terlalu penting atau urgent ya kan, tapi eh ya cukup menyenangkan kalau misalnya teman-teman suka untuk membuat apa ya istilah kayak membuat simbol-simbol menggunakan kode ASCII seperti ini ya. Nah, kita buat gambar kelinci ya kan, pakai tanda kurung, habis itu ada slash dan seterusnya gitu, ya. Ada dash, ada underscore dan seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan huruf-huruf ASCII ini untuk membuat ini ya, gambar-gambar yang lucu dan seterusnya gitu. Nah, ini seperti biasa ini kita mengetik cepat ya. Nah, karena ini apa namanya? Ya biasa kalau kita mengetik cepat di skip aja ya kan. Karena ya supaya tidak terlalu lama ya kan, kita langsung aja ke yang berikutnya di sini yang nomor 2. Nah, oke. Nah, jadi ini kita riset dulu aja. Oke. Jadi di sini kita punya instruksi ya kan. Untuk membuat seni ARCI dan gunakan sebagai screensaver untuk permainan teks. Oke, ini kita lihat contohnya dulu ya, seperti ini contohnya. Nah, dia akan memunculkan semacam screensaver seperti ini, tulisannya RPG, ya kan? Nah, ini sebenarnya teman-teman nggak perlu bikin manual. Ada cara cepatnya ya kalau misalnya nggak mau pengen bikin manual. Karena ini kalau misalnya kita play yang ini ya kan, ini udah disediakan kode-kodenya. Ini kalau kita play, nah dia nggak ada screensavernya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya cukup sederhana. Jadi kita hanya membuat game RPG yang sangat sederhana, yang mana di sini kita eh apa namanya disuruh memasukkan nama karakter dan peran kita di dalam game RPG ini ya. Misal kita masukin namanya Bob begitu ya. Kemudian nah di sini kelas kita maksudnya karakter kita itu sebagai apa? Prajurit, penyihir atau penyair gitu ya. Misal prajurit. Oke, baru di sini ada muncul tulisan Bob, Anda prajurit kesehatan gitu ya. Bukan kesehatan maksudnya health gitu ya. Health 120, attack 15 dan defense 5. Nah, udah sesederhana ini aja untuk membuatnya ya. Nah, jadi kita sekarang fokusnya itu karena kita udah punya codingan untuk programnya kan. Nah, seperti ini kayak tadi prajurit. Nah, udah codingan untuk programnya, kita tinggal bikin ASCII-nya aja. Oke, gimana cara kita bikin seni ASCII-nya atau ASCII art-nya gitu ya. Nah, itu sangat mudah. Oke, ini kita tinggal buka aja di Google gitu ya. Tulis aja ASCII art generator. Nah, gitu ya. ASCII art generator seperti yang tertulis di sini. Nah, ada dua yang akan muncul di paling atas gitu ya. Yang pertama text to ASCII art generator, yang kedua image to ASCII. Nah, kita akan menggunakan text to ASCII dulu aja. Nah, seperti ini ya. Nah, kita disuruh input teks di sini, type something misalkan. Nah, kemudian hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini terdiri dari beberapa karakter ya. Contohnya seperti dash, habis itu ada underscore gitu ya, ada slash dan seterusnya. Nah, ini bisa kita ganti ya kan, fontnya itu mau yang mana. Nah, ada banyak pilihan seperti itu ya. Ada banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Jadi intinya yang menyesuaikan sama keinginan teman-teman. Misalnya ini ya, akrobatik, ya kan ini lucu nih ya, gambar orang-orang yang sedang akrobat. Nah, kita tulis aja misal kayak tadi ya yang kita mau tulis RPG gitu ya. Nah, akan muncul seperti ini. Atau kita ganti lagi jadi avatar gitu ya. Ganti lagi jadi babyface slim gitu-gitu. Nah, intinya banyak yang bisa kita gunakan di sini sebagai tulisan RPG kita. Oke, kalau udah ini tinggal kita copy ya kan. Habis itu kita langsung masuk ke sini. Nah, kita bisa isi di sebelum masuk selamat datang di teks ini ya. Selamat datang di RPG teks ini. Ini bisa langsung kita masukin kodenya. Kodenya apa namanya? ASCII-nya ya. Caranya bagaimana cara kita meletakkan ASCII-nya? Itu kita bikin ini dulu ya, apa namanya? Variabel dulu. Terserah teman-teman mau bikin variabel apa. Misal karena tadi tulisan RPG, kita tulis aja variabel RPG seperti ini. Nah, gini ya. RPG sama dengan, nah, kita bikin dia seperti komen. Komen yang dia menggunakan 3 kutip ya. 1 2 3. Nah, seperti ini. Baru kita enter ke bawah ya. Nah, biar rapih, baru kita paste atau Ctrl V langsung bisa ya. Nah, seperti ini. Habis itu ini kita pojokin ke belakang, baru kita kasih 3 kutip lagi. Udah seperti ini. RPG sama dengan, nah, kita buat dia seperti ini ya, teman-teman ya. Sesederhana ini untuk membuat variabelnya. Nah, kalau udah, kita turun lagi ke bawah, kita enter ya, baru kita print.
variabelnya. Variabelnya apa? RPG, bahasa tulis RPG. Nah, udah sesederhana ini ya teman-teman ya untuk membuatnya. Habis itu langsung kita jalankan. Nah, begini ya. Jadi menyesuaikan keinginan teman bagaimana enaknya gitu ya. Nah, silakan digunakan seperti itu. Udah seperti ini aja. Nanti silakan di checklist di bawah kalau udah ya. Habis itu kita langsung masuk ke yang tingkatan berikutnya gitu. Kita submit dulu baru kita masuk ke tingkat berikutnya atau ini ya, nomor berikutnya seperti itu. Oke. Nah, kali ini kita akan membuat, coba kita run dulu ya. Nah, sekarang screensaver-nya nggak ada, tapi kita akan membuat yang lebih menarik di sini, ya kan? Kita coba masukin kelasnya penyihir gitu ya. Oke. Nah, di sini kita akan membuat gambar, contohnya kesehatan gitu ya. Nah, kesehatan jadi kayak biasa ya. Health gitu, health itu kan dia kayak ada bar yang isinya love, love, love gitu ya. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian untuk attack ya. Nah, terus di sini ada tulisannya ya, ada tulisan health-nya berapa gitu ya, berapa per berapa. Terus ada serangan atau attack. Di sini kita pakai gambar pedang gitu ya. Itu kan ciri khas attack banget gitu. Nah, habis itu kita kasih lagi di sini misal attack-nya cuma 10/20 gitu ya. Nah, sesuai dengan apa yang tertulis di bawah sini. Kemudian terakhir defense 8/10 gitu. Ini pakai gambar perisai. Nah, ini bisa ya kalau misalnya teman-teman mau copy langsung dari sini itu bisa gitu ya. Copy langsung dari sini bisa aslinya. Tapi kalau mau bikin sendiri juga boleh gitu ya. Nah, ini oke ini ini sebenarnya aku udah bikin. Tapi kita reset aja dulu seperti biasa. Oke, kita bikin sendiri ya pakai image asli yang image generator. Oke, ini yang untuk teks ya. Kita balik dulu. Nah, kita sekarang ke image to ASCII. Nah, ini ya. ASCII itu adalah karakter di keyboard ya, teman-teman ya. Nah, kita suruh upload image. Kalau di sini kita kan nggak ada gambarnya ya. Nah, maka kita perlu ke Google dulu cari gambarnya. Paling gampang tuh berarti kita tulis aja health bar icon gitu ya. Nah, kayak gini contohnya ya kan. Ya seperti ini atau yang ya yang kalau bisa yang lebih kontras gitu ya, yang kontrasnya kelihatan. Yang ini kayak cocok atau yang mana ya? Jadi bingung, guys. Oke, ini boleh nih. Oke, ini lumayan ya kontrasnya ya. Oke, coba di sini caranya kita download dulu, kita save image as gitu ya. Oke, ini kalau tulisannya WP seperti ini agak kurang bisa kita gunakan. Yang ini coba harus cari yang JPG ya, teman-teman ya. Nah, ini mungkin. Oh, jangan ini dua. Kita cari yang satu. Ini apakah bisa? Ya, ini bisa PNG ya. Nice. Oke. Nah, kalau udah kita ke ke image to ASCII ini bener ya. Habis itu kita upload yang udah kita download tadi. Nah, baru hasilnya di bawah sini. Nah, gitu ya. Nah, tapi ini kan masih terlalu apa ya? Terlalu besar gambarnya. Silahkan dikecilkan. Kita caranya itu kita geser karakternya semakin kecil. Misal 60 gitu ya. Nah, segini jadinya. Atau lebih kecil lagi boleh. Kita bikin segini. Oke, ini nggak kelihatan. Berarti sekitar 50 palingnya. Oke. Nah, ini ya cukup kelihatan lah meskipun nggak yang kelihatan banget, tapi it's okay nggak apa-apa. Oke, cara ngopinya ya kan. Silahkan kita copy dari yang paling pojok ya, pojok kiri atas sampai dia udah muncul di kursornya itu tanda teks gitu ya. Nah, baru kita copy seperti ini. Oke, udah cukup. Kita Ctrl C ya. Copy, habis itu kita balik ke sini. Nah, kita buatlah di sini nama variabelnya ya. Berarti yang pertama tuh health, tapi karena udah ada variable health kita ganti jadi apa ya? Blood aja blood. Darah gitu ya. Oke, boleh juga. Oke, baru kita paste di sini ya kan. Habis itu kita turun lagi, kita kasih titik tiga lagi. Kutip tiganya lagi. Oke. Ya kurang lebih gini ya. Kalau misalnya jelek-jelek dikit nggak apa ya. Oke, lanjut. Berikutnya itu adalah pedang ya atau teks serangan gitu ya. Kalau serangan udah ada di sini. Jangan. Blood. Damage. Damage sama dengan. Oke, sekarang kita cari lagi di sini. Berarti yang gambar pedang gitu ya. Sword. Nah, sword icon. Nah, ini cocok nih. Kita download dulu. Oke, PNG aman.
Habis itu kita ke sini lagi. Habis itu kita upload lagi. Nah, yang ini dia guys ya. Lebih bagus seperti ini ya. Oke, 50 cocok. Kita kurangin dikit. Ini masih kelihatan? Masih kelihatan ya. Oke, 38 cocok lah. Oke, kita ambil dari set sebelah sini ya. Oke, cocok. Ctrl C. Habis itu di sini kita Ctrl V. Nah, baru habis itu kita turun lagi, kasih 3 kutip lagi gitu ya. Oke, kemudian terakhir yaitu ini ya, defense. Nah, defense. Oke, di sini kita cari berarti gambar shield ya, shield icon gitu. Nah, shield icon. Oke, kita ambil yang mana ya? Ini bagus nih kayaknya nih. Kita save aja dulu JPG. Oke, aman. Selama nggak web ya, dia aman teman-teman. Oh bentar, belum kita upload ke image to ASCII di sini. Upload dulu. Nah, ini dia. Oke, lumayan ya, lumayan. Ini bisa langsung kita copy aja, mulai dari set. Nah, dari sini. Oke, nice. Kita kembali lagi ke sini, kita Ctrl V. Oke, dah jadi ya. Habis itu kita kasih 3 kutip lagi. Oke, nah seperti ini kurang lebih ya teman-teman ya. Nah, kalau udah, kita ganti sekarang. Kita nggak akan munculkan di atas, jadi kita nggak akan ngeprint di atas ini, tapi kita akan ngeprint di bawah sini ya. Nah, yang pertama kesehatan dulu di print, baru gambarnya, baru nilainya, seperti itu. Kita lihat ada di sini ya teman-teman ya. Nah, ini print kesehatan, kita tutup. Nah, karena kita mau turun nilai ke bawah seperti itu ya. Nah, baru yang kedua adalah gambarnya dulu. Berarti kita tulis dulu di sini print. Tadi yang pertama gambarnya itu variabel kita apa? Blood. Nah, blood ya. Sesuai dengan variabel yang di sini. Nah ini blood ya. Oke, nice. Kemudian selanjutnya baru nilainya ya, yaitu nilainya itu dengan variabel si health ini. Ya, health yang ini gitu. Tulis berarti print. Nah, seperti ini. Oke. Baru yang kedua yaitu serangan. Oke, kita tulis di sini print serangan gini ya. Oke, baru kita turun ke bawah. Kita akan print gambarnya. Gambarnya tadi itu yang variabel damage. Oke, seperti ini. Baru kita turun lagi ke bawah. Nah, di sini ya. Ini kita bikin print attack, yaitu nilai dari si serangannya. Oke, terakhir yaitu pertahanan. Pertahanan atau defense ya. Nah, seperti ini. Oh, defense sudah ada di sini, guys. Oke, berarti nggak bisa kita pakai variable defense. Kita pakai variable shield aja, shield ya. Oke, seperti ini. Ini juga sama. Shield gitu ya. Nah, gitu. Tapi sebelumnya kita kasih gambarnya dulu. Berarti print gambar tadi shield ya. Oh, oh enggak dong, itu benar defense tadi yang itu. Shield itu kan adalah gambarnya. Sorry. Jadi ini bener shield dulu, baru terakhir tadi yang defense tetap ya. Kita pakai nilai defense. Karena kita akan memunculkan nilainya ya, nilai defense kita berapa seperti itu. Udah gini doang. Udah, coba kita play. Boom. Oke, misalnya kayak tadi Bob. Terus kita coba penyair ya sekarang ya. Nah, kesehatan baru gambar. Oke, ini untuk nilainya masih nilai gitu doang, belum ada persekiannya. Jadi kita harus sesuaikan dengan di sini ya. Kalau ini yang kesehatan per 110, damage per 20, kemudian defense per 10. Oke, berarti tinggal kita gini aja nih. Nah, ini misal health pertama ya. Koma, kutip 110. Oke, untuk kesehatan 110. Terus ini kita copy aja biar nggak ribet ya. Baru tag. Nah, langsung kita paste. Ini 20 per 20 ya. Oh, sorry, kita belum kasih pernya di sini ya. Per dulu baru spasi. Nah, gitu. Ini juga sama. Per dulu baru spasi. Terakhir yang ini defense ya. Oke. Jangan lupa kasih pernya dulu. Baru spasi, nilainya yang defense itu per 10. Oke, nice. Sudah, begini doang, guys. Kayak tadi lagi ya, Bob penyair.
Oke, kesehatan 100 per 110, serangan 20 per 20 gitu ya. Terus pertahanan 8 per 10. Oke, udah cocok ya sama ini ya. Udah gitu doang. Habis itu jangan lupa dicentang, baru kita submit seperti itu. Udah deh, easy peasy. Oke, untuk yang berikutnya, untuk yang bintang di sini ya, yang soal bonus. Nah, ini kita disuruh buat mobil. Nah, buat mobil sendiri menggunakan ASCII manual. Ini manual ya, kita nggak bisa upload ke image to ASCII ini ya. Jadi silakan bikin manual seperti ini, seperti yang Rabbit tadi sebelumnya di sini ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini kita disuruh bikin set. Nah, kita disuruh bikin hutan ya. Ini adalah kode program sama seperti pada. Oke, berarti kurang lebih sama kodenya, cuma kita disuruh bikin hutan di sini. Karena yang di sini kalau misal kita reset, nah nggak ada hutannya di atasnya ya. Oke, silakan kayak tadi kita ke sini dulu, baru kita cari forest. Nah, forest icon. Nah, oke ini cocok nih. Oh, bukan, bukan yang ini. Yang ini. Nah, ini keren ya. Oke, ini coba kita download. Oke, PNG aman. Sekarang kita upload ke ASCII. Nah, ini dia gambar kita. Aduh, nggak kelihatan guys. Coba kalau kita gedekan dikit karakternya. Ya lumayan, cuman tetap nggak terlihat seperti hutan ya guys ya. Oke, bentar. Mana ya yang kayak hutan gitu? Oke, ya intinya terserah mau pilih yang mana ya kan. Kita pakai yang tadi juga nggak masalah. Kelihatan kayak kalau itu pohon gitu ya. Cukup terlihat. Tapi kita mau cari dulu yang lain. Ini nih, ini aja nih. Ini ada garis apa garisnya kelihatan ya. Jadi harusnya dia aman. Coba kita masukin ke sini. Nah, ini dia. Oke, ya nggak terlalu terlihat seperti hutan, cuma lumayan. Lumayan ya. Oke, kita copy aja. Kita copy, baru kita paste ke sini. Kita tulis di sini. Oh, sorry, belum kita stop. Forest. Nah, forest sama dengan kita kasih 3 kutip, paste, enter, pojokin, 3 kutip lagi. Nah, udah baru kita print. Oops, sorry. Print forest. Nah, seperti itu ya. Udah deh, tinggal kita play. Ah, jadi hutan kita, guys. Oke, udah gitu aja. Itu aja. Oh, bentar, ini salah posisi. Oh, harusnya sebelum kita masukin nama karakter. Oke, sorry ya, guys ya. Berarti ini kita hapus dulu. Stop dulu, sorry. Nah, di sini berarti ya, kita print ya. Nah, seperti itu. Oke, di sini adalah deskripsi, baru ini adalah hutannya, baru kita masukin nama karakter. Kayak tadi, Bob, penyair. Oke, udah deh, gitu doang. Oke guys, ini aja untuk terkait dengan bagian kedua ya, sangat easy peasy ya kan. Habis itu kita langsung lanjut back to profile. Oke, terakhir kita masuk ke ini kuis yang dilaksanakan di kelas ya. Kemudian kita masuk ke yang bagian 4. Ini adalah soal bonus. Oke, kita reset dulu seperti biasa. Oke. Di sini kita disuruh mencari semua program yang tidak memiliki error. Oke. Kalau tidak memiliki error berarti kita cari yang ya udah yang dia itu tulisannya benar ya, yang tidak ada salahnya sama sekali. Oke, kita coba yang pertama, total sama dengan 10. While total kurang dari 10, maka total tambah sama dengan 1. If total sama dengan 3. Nah, ingat ya. Kalau ada if, itu harus ada titik duanya. Seperti yang di while ini. Dan untuk badan if-nya, itu harus dikasih indentasi ke dalam. Printnya ini harus dijorokin ke dalam. Seperti itu ya. Berarti ini salah 2. Oke, ini berarti ini nggak kita pilih. Oke, sekarang lanjut ke yang kedua. Counter sama dengan 0. While counter kurang dari 10, titik 2 aman. If counter sama dengan 3, titik 2 aman. Nah, printnya kayak gini harusnya ya. Diindentasi atau di pojok, dijorokin ke depan. Print hadiah. Baru else sejajar sama if, titik 2. Baru kita turun print diskon gitu ya. Baru terakhir kita keluar lagi dari badan if else-nya ke counter tambah sama dengan 1. Tapi ini masih di dalam while. Oke, berarti ini aman, cocok ya. Tidak ada error sedikit pun. Oke, lanjut. Banyak sama dengan 0. While banyak kurang dari 10, titik 2, oke aman. If banyak sama dengan 3, titik 2, print hadiah.
Oke, ini aman ya, karena dia terus-terusan menjorok ke dalam ya kan. While if sama printnya, baru di dalam while-nya ya kan, di sejajar sama if ada banyak tambah sama dengan satu. Oke, ini betul juga ya. Betul juga untuk seperti ini ya kan. Jadi dia tidak ada error sama sekali. Berarti counter banyak yang ini ditambah terus. Oke, terakhir if angka lebih dari 5, titik 2, while angka. Nah, kalau while di dalam if itu tetap bisa kita gunakan ya. Jadi yang seperti ini nggak bikin error. While di dalam if di dalam while bisa seperti itu ya. While angka lebih dari 5.2, betul. Angka minus sama dengan 1. Oke, ini juga betul ya. Berarti 5 ini akan dikurangi terus. Akan dengan 1 seperti itu. Baru else angka kita tambahkan dengan 10 seperti itu. Oke. Untuk yang ini harusnya betul. Oh, tapi bentar, tunggu dulu. Else-nya tidak ada titik 2-nya. Berarti ini sudah pasti salah, guys. Oke, berarti ini nggak perlu kita pilih. Oke, next. Kayak ini ketik-ketik seperti biasa ya, tidak ada ASCII lagi. Tadi aman ya, nggak perlu bingung untuk mencari-cari ininya apa namanya, eh apa namanya, karakternya di keyboard. Oke, lanjut. Sekarang kita membenarkan masalah di sini ya. Oke, di sini kita ada program menanyakan pengguna untuk kategori yang pengguna ingin tahu sampai pengguna memasukkan stop. Oke, jadi di sini intinya kita masukkan kategori. Kalau kategori tertentu dia akan diskon. Tapi kalau misalnya kita isi stop, maka dia akan berhenti while loop-nya. Oke, berarti dia terus berulang ya. Oke. Setelah menerima kategori, program mengecek untuk diskon yang tersedia dan menampilkan hasil di layar. Diskon yang tersedia itu ada, oke, ini produk daging, yaitu diskon 10%. Kemudian untuk kategori yang minuman, itu diskon 30%. Oke, sisanya tidak diskon untuk kategori yang lain. Oke, berarti cuma dua ini aja. Berarti kita menggunakan apa? Yes, if dan elif seperti itu. Oke, bentar, sorry, belum di reset. Oke, if dan elif ya. Tidak ada diskon untuk kategori lainnya. Nah, contohnya itu yang seperti pada gambar ini. Oke, kita udah diberikan kode di sini, cuman masih belum benar ya. Kita suruh perbaiki. Yang pertama, kategori sama dengan input kategori stop sampai selesai. Stop itu sama dengan selesai gitu ya. Oke, berarti ini benar, aman sesuai dengan yang ini. Cocok. Terus yang kedua, while. Nah, udah masuk di while ya, masuk perulangannya. While kategori itu tidak sama dengan stop. Oke, selama kategorinya itu tidak sama dengan stop, maka nah di sini kita masuk di if statement gitu ya. Jika kategori itu sama dengan produk daging, nah ingat, kalau kita mau membandingkan, ya kan, membandingkan berarti kita menggunakan tipe data boolean, itu kita harus pakai operator sesuai juga sama tipe datanya. Kita nggak bisa menggunakan sama dengan satu kali seperti ini hanya untuk variabel ya, seperti yang di atas. Kalau kita masuk ke perbandingan, kita menggunakan dua sama dengan seperti ini. Dan harus dikasih string di produk dagingnya. Nah, begitu ya. Oke, karena dia bukan variabel. Lalu kalau misalnya produk daging yang dipilih, maka diskonnya itu 10%. Tapi ingat, harus dikasih indentasi. Kita jorokin ke dalam dengan tab satu kali. Udah, seperti itu. Dan jangan lupa kita kasih string. Nah, begitu ya. Nah, tapi ada tapinya, gitu kan. Oke. Oh, udah bener nih, bener. Cuman diskon sekian persen aja gitu ya. Jadi nggak ada kayak tulisan selamat gitu, nggak ada perhitungan total akhirnya. Berarti cuman gini doang. Oke, berarti udah aman seperti ini. Oke, lanjut. Oh, bentar dulu. Iya, di sini yang baris 3 masih ada yang miss, yaitu titik 2-nya jangan lupa. Nah, if kategori sama dengan produk daging titik 2, nah baru print diskon 10%. Elif, nah kita masuk ke elif kategori sama dengan minuman. Nah, kita jangan lupa kita kasih titik 2 lagi. Print diskon 30%. Udah betul juga ya, aman. Else berarti selain daripada yang udah yang produk dagingan minuman, maka print tidak ada diskon. Bener ya, tidak diskon ya. Kemudian di sini kita masukin kategori lagi yang akan diulang kembali seperti sebelumnya. Oke, berarti benar seperti ini. Tidak sulit ya. Kita coba run aja langsung. Misal yang pertama produk daging. Oke, bisa 10%, habis itu minuman. Oke, bisa juga 30%. Kalau yang lain ya, misal makanan, nanti ada diskon seperti itu ya. Ya udah, langsung kita stop aja. Udah deh, beres, easy banget. Lanjut yang berikutnya. Oke, ini kita disuruh untuk menuliskan kode lagi. Coba di sini kita reset dulu. Oh, dari awal rupanya, guys. It's okay, no problem. Kita akan membuat dari awal ya. Nah, kita coba dulu di sini testing. Kategori offset sudah selesai. Oke, di sini kita coba cek dulu. Oh, sama kayak tadi. Coba kita cek sini ya. Program harus meminta untuk
kategori dan banyak sampai kata off dimasukkan sebagai kategori. Ketika kata off dimasukkan sebagai kategori, program harus menambahkan checkout ditutup dan dimatikan. Setelah menerima harga barang, program harus berdasarkan kategori memberikan suatu diskon dan menambahkan harus dibayar. Lalu program meminta lagi untuk info kategori. Jika tidak ada diskon untuk kategori tersebut, program harus menambahkan besarnya yang harus dibayar tanpa diskon apapun. Oke, di sini kita punya kategori yang tersedia itu produk susu dan kategori hasil panggang. Produk susu itu 10%, hasil panggang 30%. Oke, karena ini udah ada contohnya ya, kita langsung run aja di sini biar gampang untuk kita lihatnya. Yang pertama tadi ada produk susu ya. Produk susu besar misal 3. Oke, diskon 10% yang harus dibayar 2,7. Oke, jadi ibaratnya tuh gini. Kalau kita masukin produk susu, ya kan, otomatis besarnya ini, ya kan, besarnya itu maksudnya kayak harga ya, ini harga. Nah, misal harga kita masukin 3 gitu, $3 gitu lah ya. Maka kita akan diprinsin diskon 10%, yang harus dibayar itu adalah $3, ya kan, dikurang 10% dari $3 yaitu 0,3. 3 kurang 0,3 sama dengan 2,7. Atau cara singkatnya kita bisa langsung besar ini, nilai harganya ini gitu ya, itu dikali langsung dengan 0,9. Karena 100% dikurang 10% sama dengan 90%. Jadi yang kita bayar itu adalah 90%, yaitu 0,9 gitu ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, misal yang hasil panggang, kalau nggak salah ini namanya ya, besarnya misal $5, dapat juga diskon 30%, harus bayar 3,5. Oke, terakhir misal yang asal ya gitu, misal dessert, benar kasusnya dessert seperti ini, besarnya misal 2. Nah, yang harus dibayar 2, jadi tidak ada diskon sama sekali gitu ya. Kalau kita mau stop tinggal off gitu. Nah, seperti itu. Oke, nice, kita tinggal ikuti ini aja. Yang pertama adalah kita bikin dulu variabel kategori. Oke. Kategori itu sama dengan, nah kita bikin inputnya yaitu kategori seperti ini ya, baru kategori spasi off dash saat sudah selesai. Oke. Oke, ini yang pertama. Kita kasih titik 2 juga di sini. Yang kedua, di sini kita langsung, kita masukin besar dulu atau enggak, besarnya itu masuk di looping. Ya, masuk di looping aja harusnya. Bukan dari luar ya. Ya, harusnya bukan dari luar sih. Karena dia akan dihitung dengan while-nya langsung seperti itu. Mungkin ya. Ya, coba aja kita masukin, kita tulis dulu while-nya. While kategori ini, ketika kategori itu tidak sama dengan off ya, karena kita kalau misal off itu udah langsung mati, berarti kita tulis while kategori tidak sama dengan off. Nah, seperti ini. Maka di sini baru kita masukin besarnya gitu ya. Maka besar, atau jangan besar nih biar gampang, harga gitu ya. Harga itu sama dengan input tapi pakai integer, karena di sini kita mau ngitung ya. Kita mau ngitung, jadi harus pakai integer. Input dulu, sorry. Integer input, baru masukin di sini stringnya besar, udah gitu doang. Besar, oke. Nah, selanjutnya kita akan menghitung harga ini. Kita kalikan dengan ya, harga ini kita kalikan dengan sekian persen dari apa yang kita ambil. Apa yang kita ambil di kategorinya, apa yang kita tuliskan di kategorinya gitu ya. Ya, betul. Berarti kita masuk di if sekarang. Nah, seperti ini ya. If kategori, nah, itu sama dengan yang pertama tadi produk susu. Nah, produk susu gitu ya. Titik 2 jangan lupa. Maka harga itu kita kalikan dengan 0,9 langsung ya, atau bisa sebenarnya kalau misalnya tulis harga sama dengan harga dikali 0,9 bisa seperti ini. Tapi terlalu ribet, mending langsung kita gabung aja guys gitu ya. Tinggal tulis seperti ini, harga kali sama dengan 0,9. Jadi ini artinya harga itu langsung dikali dengan 0,9. Diperbarui, variabel diperbarui seperti ini caranya. Lebih gampang gitu ya. Karena diskon 10% gitu ya. Kalau 30% berarti bukan jadi 0,3 lagi tapi 0,7 gitu ya. Dikurang aja 100% dikurang sekian persen, diskonnya berapa. Itulah yang harus kita bayar seperti itu. Oke, lanjut terakhir kita kasih print di sini ya. Diskon 10%.
yang harus dibayar. Itu kita kasih di sini keluar ya, kita kasih koma baru tulis harga yang udah diperbarui ya. Udah seperti ini. Lanjut kita ke elif. Nah, elif ketika kategorinya ini, kategori itu sama dengan hasil panggang ya, hasil panggang betul. Oke, seperti ini. Titik 2 jangan lupa. Baru harga kita ubah menjadi, kita kalikan ya dengan, karena diskon 30%, ya kan, otomatis yang kita bayar hanya 70% saja atau 0,7 gitu ya. Berarti kita kali sama dengan 0,7. Oke. Udah beres, lalu kita print. Ini kita copy aja yang ini biar nggak lama ya guys ya. Nah, seperti tinggal kita ganti aja yang ini jadi 30%. Boom. Oke. Udah beres. Terakhir else itu selain daripada produk susu dan hasil panggang ya kan. Tick 2 jangan lupa. Maka di sini kita nggak perlu perhitungan, langsung kita print harganya gitu ya. Maka kita langsung nge-print di sini yang harus dibayar gitu. Nggak usah kasih diskon-diskonan. Yang harus dibayar itu sama dengan harga. Nah, seperti ini ya. Udah beres. Terakhir kita keluar karena ya untuk di luar ini adalah yang ini udah beres ya, untuk yang di dalam sini ya. Yang di luar ini adalah, oh bentar dulu tunggu. Kita belum masukin ini lagi, Bro. Ya, kita harus masukin ini lagi, apa namanya? Input kategorinya ya. Sorry. Berarti habis dari sini kita ke kategori lagi. Oke. Kategori sama dengan input ya, seperti yang sebelumnya di atas ini. Atas ini untuk permulaan aja supaya kita punya nilai di awal. Nah, seperti itu. Udah beres. Baru kita keluar dari badan while. Habis kita langsung print. Kalau dia menjawab off gitu ya, checkout ditutup seperti itu. Checkout, sorry, ditutup, titik. Nah, udah beres gini doang. Coba kita gaskan. Misalnya yang pertama ya tadi produk susu. Besarnya misal 5.000. Oke, diskon 10%, yang harus kita bayar jadi 4.500 seperti itu. Oke, kemudian yang kedua hasil panggang. Besarnya misal 10.000. Oke, diskon 30%, yang harus dibayar jadi 7.000 gitu ya. 10.000 dikali 70% atau 0,7 yaitu 7.000 seperti itu. Oke, betul. Terakhir ini kalau misal kita jawab yang lain ya, misal kayak tadi gitu ya, dessert. Besarnya misal 3.000. Nah, yang harus dibayar 3.000 gitu ya. Udah langsung gitu aja, nggak ada diskon-diskonan seperti itu. Oke, terakhir kita matikan off. Nah, udah checkout ditutup dan udah berhasil gitu ya. Oke, nice, itu aja. Kita udah menyelesaikan untuk semua soalnya. Yeay, tepuk tangan guys, mantap. Oke, ini ada teori juga kalau misalnya teman-teman mungkin lupa ya dengan bagaimana cara kita menulis while loop gitu kan, strukturnya, kemudian kegunaannya dan seterusnya. Nah, ini udah ada di sini ya, supaya teman-teman ingat juga bagaimana cara kita untuk menyelesaikan suatu soal menggunakan while loop seperti itu. Oke. Itu aja guys untuk terkait dengan pembahasan kita ya untuk materi yang ketujuh ya. Sebenarnya kalau dibilang rumit, nggak terlalu rumit juga gitu kan, karena yang while loop ini kalau dilihat ya cukup sederhana. Apalagi tadi kita juga udah masuk di ASCII, seni ASCII ini ya, yang sangat menyenangkan. Seperti itu ya, jadi nggak terlalu yang gimana-gimana banget seperti itu. Oke, itu aja teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton ya kan. Harapannya dari apa yang udah teman-teman tonton ini semakin memperkuat ilmu ya teman-teman gitu ya dalam melakukan pemrograman menggunakan Python gitu, khususnya di apa namanya, di platform AlgoNova untuk menyelesaikan soal-soalnya seperti itu ya. Dan umumnya ya untuk teman-teman semua di masa depan nanti seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Dadah. Thank you guys.